pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPS B3 akan membahas tentang kajian SNI 1726 tentang cara membaca peta gempa. A few moments later. Teman-teman, peta gempa adalah alat penting dalam memahami potensi bahaya seismik di suatu wilayah di Indonesia yang merupakan negara rawan gempa. Pemahaman tentang peta gempa sangat penting bagi perencanaan dan mitigasi bencana. Peta gempa adalah representasi grafik yang menunjukkan lokasi, kekuatan, dan pola distribusi gempa bumi. Peta ini dapat berupa peta risiko, peta intensitas, atau peta percepatan tanah yang menggambarkan potensi dampak gempa di suatu wilayah. Kemudian gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat pelepasan energi yang tiba-tiba di dalam gerak bumi, yang biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan tergantung pada magnitude dan kedalaman gempa. Dalam SNI 1726 dalam membaca peta gempa itu teman-teman adalah untuk merancang, untuk memberikan pedoman bagi masyarakat ataupun instansi terkait dalam membaca dan memahami peta gempa. Adapun tujuan dari SNI 1726 ini yang pertama adalah untuk menyediakan panduan yang jelas untuk memahami peta gempa. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan risiko gempa di masyarakat. Yang ketiga adalah memfasilitas pengembalian keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana. Ada beberapa jenis peta gempa yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama yaitu peta zona berbahaya. Peta ini membagi wilayah menjadi zona-zona berdasarkan tingkat bahaya gempa. Nah, zona dengan warna merah menunjukkan risiko yang tinggi, sedangkan zona dengan warna hijau itu menunjukkan risiko yang rendah. Untuk wilayah dengan warna merah harus membangun dengan struktur yang kuat tahan gempa. Kedua adalah peta spectral response, yang dimana peta ini menunjukkan berbagai lokasi. Nah, informasi ini sangat penting bagi pengguna untuk merancang struktur bangunan. Nilai spektra respon yang tinggi menunjukkan bahwa bangunan di wilayah tersebut harus dirancang untuk menahan getaran yang lebih kuat. Yang terakhir teman-teman adalah peta mikrozonasi. Peta ini memberikan informasi yang lebih detail tentang kondisi tanah di suatu wilayah. Informasi ini penting karena jenis tanah dapat mempengaruhi aplikasi getaran gempa. Nah, untuk wilayah dengan tanah yang lunak akan mengalami amplifikasi getaran yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah dengan tanah yang keras. Teman-teman, kalian pernah nggak melihat peta gempa? Apa? Tidak pernah? Oke, sini saya kasih tahu. Ini adalah peta gempa yang terjadi di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana cara membaca peta gempa? Nah, cara membaca peta gempa yang pertama adalah simbol dan warna. Peta biasanya menggunakan simbol dan warna untuk menunjukkan intensitas gempa. Misalnya, bisa dilihat di peta di bawah ini, bahwa warna merah itu untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut dengan risiko tinggi. Kemudian warna kuning dapat menunjukkan daerah dengan risiko sedang, dan warna hijau menunjukkan daerah dengan risiko rendah. Yang kedua, skala magnitudo. Peta gempa
gempa sering mencantumkan skala magnitudo untuk mengindikasikan kekuatan gempa. Nah, skala ini membantu masyarakat untuk memahami seberapa kuat kekuatan gempa yang mungkin terjadi dan potensi dampaknya. Yang ketiga, lokasi dan kedalaman. Bisa Anda perhatikan di peta di bawah ini bahwa informasi mengenai lokasi dan kedalaman pusat gempa juga dicantumkan. Nah, lokasi gempa biasanya ditunjukkan dengan titik atau tanda-tanda tertentu. Sedangkan kedalaman gempa biasanya dinyatakan dalam satuan kilometer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu petunjuk geografis. Peta gempa sering dilengkapi dengan petunjuk geografis seperti batas-batas administratif, sungai, dan jalan yang membantu pembaca untuk menavigasi informasi dengan lebih baik. Nah, teman-teman, perlu diingat dan diperhatikan saat kita mengidentifikasi legenda, pahami simbol dan warna yang digunakan di peta gempa. Kemudian, cari lokasi yang ingin Anda ketahui tingkat bahayanya. Kemudian, periksa warna zona di lokasi tersebut. Nah, jika tersedia, lihat nilai spektra respons di lokasi tersebut. Jika ada peta mikrozonasi, perhatikan jenis tanah di lokasi tersebut. Teman-teman tahu nggak salah satu wilayah di Indonesia yang rawan akan terjadi gempa? Apa? Nggak tahu? Ya udah, sini aku kasih tahu. Ada gempa 7,6 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat mengakibatkan mengguncang Sumatera Barat Rabu silam. Gempa 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat Rabu silam. Jangan kembali ke Amazang pada gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat Rabu silam. Guncang gempa 7,6 skala Richter saat ada gempa tengah mengguncang wilayah Kota Padang. Jadi pada pukul 17:15 Gempa 7,6 skala Richter. Dan memang gempa di kota 7,6 skala Richter ini Rentakan bumi berkekuatan 7,6 skala Richter berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang Sumatera. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan akan terjadi gempa adalah Sumatera Barat. Kenapa? Karena ia berada di zona subduksi aktif, yaitu zona subduksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Di zona ini, lempeng Indo-Australia bergerak dan menekan di bawah lempeng Eurasia, sehingga terjadi akumulasi energi tektonik. Di mana ketika energi tektonik ini dikeluarkan, maka akan terjadi gempa. Adapun peta gempa Sumatera Barat. Gambar peta gempa Sumatera Barat dapat dilihat pada situs resmi BMKG atau kita cantumkan di bawah ini ya. Jadi, peta gempa ini menunjukkan beberapa tingkat risiko dengan daerah-daerah tertentu ditandai dengan warna merah yang menunjukkan potensi gempa bumi yang tinggi. Adapun analisis peta gempa, dari peta gempa tersebut terlihat bahwa wilayah pesisir Sumatera Barat terutama di sekitar Kota Padang dan sekitarnya memiliki tingkat risiko gempa yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh posisi geografisnya yang berdekatan dengan zona subduksi. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami yakni SNI 1726 memberikan panduan yang cukup jelas dan terstruktur mengenai bagaimana cara membaca peta gempa. Wilayah Sumatera Barat adalah salah satu contoh dari wilayah yang rawan gempa, menunjukkan betapa pentingnya penerapan pengetahuan ini. Pemahaman yang baik tentang cara membaca peta gempa sangat penting dalam upaya mitigasi bencana, edukasi masyarakat, dan perencanaan pembangunan. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi dan dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana gempa bumi yang mungkin akan terjadi ke depannya.